Aduh, ya paling kendala palingan itu airnya biasanya. Air ya? Iya, Kenapa air? Pakai pupuk kandang juga Mas Wito? belum pernah ini. Oke, selamat siang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mau jalan ke tempat kebun durian punya Cak Wito ya. Ya, jadi Cak Wito ini bekerja di kebunnya Mas Yanto, dan Cak Wito sekarang juga tanam pohon durian. Ya, nanti kita akan ngobrol di sana untuk kebun duriannya. Ini kita sedang jalan menuju ke kebunnya, dan kebetulan memang jalannya lumayan. Ya, ini sambil olahraga. Jadi di sini kanan kiri semua adalah kebun tebu ya. Ini memang masyarakat di sini banyak yang menanam tebu, karena di sini ada salah satu pabrik besar, yaitu pabrik Kebun Agung, dan masyarakat banyak yang menanam karena lumayan juga berkebun tebu. Nah, kita nih, ayo. Lumayan guys. Ini jalur tebu. Perlu mudun ora? Ini sama sini. Tahun ini kira. Ora wis. Sampai naik. Jalannya bagus sekali. Yuk. Nah, jadi di kawan-kawan di sini masih banyak sekali kebun tebu ya, karena memang di sini merupakan pertanian tebu yang cukup besar, masih mayoritas dan mendominasi. Nah, ngompres lumayan ya. Yo, Ini nih kondi. yo ono. Oh no. Dongki. Oh iya. Ono Mas. Ini motorin ndek iki. Tahu rusak. Jadi guys, terpaksa harus jalan kaki karena jalannya mantap. Olahraga guys. Lanjut. Opo wis. Olahraga. Nah, ini dia. Dewean berarti sampean Iya, nandur. dewean. Paling ada dewe. Wah, nah ada dewe nih sampean ya. Nah, ini ya termasuk nekat berarti sampean. Iya Mas, aja nih. Kalau ilahan ya ikut. Iya, wis oleh bismillah. Ini kita lagi mau masuk
Jadi kebun duriannya ada di antara kebun-kebun tebu. Nih. Wah, kita ada di belantara tebu. Jadi untuk mencari surga itu memang harus melewati seperti ini. Nanti akan ketemu surganya durian. Wow, wow, wow. Harus melewati pekarangan orang. Nggak ada jalan lain, Mas? Oh, motor bisa masuk. Oh, nah, ini dia surga durian berikutnya ada di sini. Oke, Mas Vito ini umur berapa, Mas Vito? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Luas lahan berapa? Kurang lebih 2.500. 2.500. Diisi berapa, Mas Vito? 36. 36. Jenis apa yang banyak? Musangking sama duri hitam. Musangking sama duri hitam. Kenapa pilih yang dua itu? Kalau dicampur sama bawor nanti kan misalnya ada panenan kita lama jaganya. Soalnya bawor tuh matangnya lebih lama. Oh, bawor lebih lama matangnya ya. Jadi agak susah. Apa sih yang menginspirasi Mas Vito kok tiba-tiba tanam atau berkebun durian? Ya, kita kan tahu harga buahnya kayak apa. Orang jauh-jauh dari Jakarta, dari mana ke Malang tujuan untuk beli buah durian. Hanya untuk nyari durian ya ke Malang. Terus Mas Vito ini kerja di Mas Yanto. Udah lama? Kurang lebih 4 tahun. Lebih duluan tanam atau lebih duluan kerja? Kalau yang di sini kerja dulu. Kerja dulu di Mas Yanto, baru tanam. Nah, punya Mas Vito ini kebun duriannya ini paling jauh, melewati hutan tebu. Yang saya kira itu perkara yang agak sulit dalam melakukan perawatan. Kemudian keamanan. Kok Anda berani tanam pohon durian? Ya gimana Mas? Soalnya masalah keamanan kayak kan nanti bisa kita jaga. Oh, masih bisa dijaga ya. Ini nggak bikin males jauh-jauh kayak gini harus bawa alat-alat mau perawatan? Ya nggak juga. Nggak juga ya. Soalnya kita udah nekat tanam durian. Oke. Ini bibit usia 3 tahun setengah. Dari berapa meter sih ditanamnya dulu? 1 meter ya? 3 tahun setengah udah besar gini ya. Perawatannya gimana sih Mas Vito? Kasih ini dong kita apa? Ya kita kasih pupuk rutin, penyemprotan rutin. Apa pupuknya?
Sementara ini pakai NPK 16. NPK 16. Ini kalau udah usia segini berapa kilo nih? Kurang lebih 1,5 sampai 2 kilo. 1,5 2 kilo. Ini ada berapa pohon? 36. 36. Habis berapa kintal? Paling setengah kintal. Setengah kintal ya. Berapa pupuk sekarang? Kisaran 800 lebih. 800 satu sak. Waduh, lumayan ya. Itu tiap bulan atau? Kalau ini nggak tentu mas. Soalnya kita sambil kerja. Oh, cari waktu yang tepat ya. Berarti nunggu waktu tepat baru mupuk. Oke. Terus nyemprotnya gimana? Nyemprot kadang 2 minggu, 3 minggu sekali. Rutin ya. Kendala apa yang Mas Wito alami dalam berkebun durian ini? Ya paling kendala palingan itu airnya biasanya. Air ya. Kenapa air? Ya kita kan menanam durian itu harus ada airnya juga. Harus ada air. Nah, kita ambil dari perkampungan sana nggak mungkin kan jauh. Oh juga. gitu. Jadi kita ambil dari sungai pakai pompa hidram. Pakai hidram masuk sini. Swadaya ya. Iya. Sendiri atau ada temennya? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Habis berapa waktu itu hidramnya Mas? Kurang lebih 15. 15 juta. Patungan berapa Mas? Kan ada yang jauh ada yang dekat mas. Oh Jadi gitu. nggak bisa dijadikan Jadi ada yang banyak ada yang tidak. oh gitu. Tergantung jumlah pipa yang dipakai ya. Itu termasuk gimana Mas? Menurut Mas Wito, meringankan atau gimana? Ya meringankan. Cukup mudah ya. Dan sangat membantu sekali. Penyiraman dilakukan tiap hari? Enggak juga. Berapa hari sekali Mas? Paling waktu kemarin itu 1 minggu. Seminggu sekali? Iya. Berapa liter sih biasanya Mas Wito nyiram di sini? Sekali siram? Kali siram paling sekitar 200 liter. 200 literan ya? Oke. Berarti Jinan kan kerja di Mas Yanto ya? Iya. Berarti apapun yang dilakukan di Mas Yanto di sana bisa diterapkan di sini? Iya betul. Oke, ini bisa membuat kualitas pohon menjadi bagus. Nah, kemudian ini Mas Wito, tantangannya apa sih Tantangan soal berkebun durian? Yang paling membuat kita itu enggan untuk berkebun durian? ya nggak ada tantangan yang begitu nggak ada ya. Nggak ada ya, sama aja ya. Sama aja. Tergantung kita. Nah, tergantung kita yang melakukan. Mau rajin mau enggak terserah kita ya. Ya hasilnya juga terserah berarti ya. Udah ada yang berbuah Mas Wito? Belum. Rencana kapan mau dibuahkan ini? Insya Allah tahun depan. Tahun depan ya. Dulu ditanami apa sih Mas Wito di sini? Tebu. Iya. Dapat hasil berapa kalau tebu ini, Mas? Paling kurang lebih sekitar 5 juta 6 juta itu. Per tahun. Per tahun. Iya. Harapannya gimana nih dengan durian? Ya mudah-mudahan hasil durian lebih banyak dari tanam tebu. Jenengan kan sudah tahu di kebunnya Mas Yanto. Iya. Satu pohon biasanya rata-rata di usia mungkin 4 tahun gitu ya. Dapat berapa duit sih Mas? Ya kalau 2 juta 3 juta ya masih dapat ya per pohon ya. Iya. Oke. Yang selama ini yang jenengan tahu ya, selama ini yang Mas Wito tahu, per pohon di Mas Yanto berapa duit sih dapatnya? Per pohonnya kurang tahu mas, yang pegang Mas Yanto. Oh gitu. Mungkin kan jenengan pernah reka-reka ya, pernah ngitung per pohon, wah dapat sekian gitu ya. Ya kita hitung aja per pohon ada 50 buah. 50 buah. Dengan rata-rata 1 buah 1 kilo gitu aja. 1 kilo ya. Kita kalikan aja harga 200 per kilo. 200? Iya. Per kilo. Waduh. Per kilo 200, kalau 50 buah per pohon, waduh lumayan ya. Menginspirasi sekali. Ini kan pohonnya udah siap buah, kenapa nggak dibuahkan sekarang? Pagar-pagarnya belum ada. Oh, pagarnya belum ada. Berarti masih menjadi ini ya, untuk
keamanan Iya, keamanan. masih menjadi masalah juga ya. Iya. Apalagi jauh dari jalan raya. Iya, sangat jauh Mas. Sangat jauh ya. Ini kalau mau masuk ke sini lumayan ini. Hmm. Ini tetangga-tetangganya nggak ada yang nanam untuk tetangga di kebun sini. Ini ada mulai apa? Dalam. Cuma dikerumun tebu Mas. Oh, jadi di sini ada pohon durian, Iya. tapi masih ditanami tebu ya. Iya. Efektif nggak sih Mas Vito kayak gitu? Iya, sangat mengganggu durian Mas. Sangat mengganggu ya, Iya. tidak efektif ya jadinya ya. Pernah ada masalah pohon durian mati Mas Vito? Pernah. Pernah. Iya. Kenapa? Ada penggerek gitu. Penggerek. Iya, Terus diganti solusinya. ganti. Kok sampai mati apa nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Nggak ketahuan ya, karena jarang ditengok juga ya. Iya. Oke. Ini tanah milik sendiri Mas Vito? Ya, dikasih orang tua. Oh, dikasih orang tua kan sudah milik sendiri ya. Ini musangking dan oce Mas ya. Iya. Ini musangking ada berapa pohon? Musangking 26 26 pohon. Sisanya juritan. duri hitam. Ini nyemprotnya tadi 2 minggu sekali sampai 3 minggu sekali ya. Obat apa aja Mas yang disemprotkan? Sekor, Skor, rakron, Mhm. antila, Antila. sama perkat. Oh. Rutin Mas ya? Iya. Kalau pupuknya tadi hanya NPK 16 ya? Sementara ini pakai 16. Sementara itu. Pakai pupuk kandang juga Mas Vito? Belum pernah ini. Belum pernah sama sekali? Belum pernah. Oh, berarti masih cuma kimia aja ini ya? Kenapa nggak dikasih pupuk kandang? Mau angkat-angkat ke sininya masih Lumayan. lumayan. Nggak bisa pakai sepeda motor Mas Vito? Bisa sebenarnya. Bisa ya? Cuma waktunya kan nggak ada Mas. Harus libur dulu ya? Iya. Di Mas Yanto kerja jam berapa sampai jam berapa Mas Vito? Mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Oke. Ada libur? Ya kalau kita ambil libur sendiri gitu. Libur sendiri nggak apa-apa ya? Nggak ada ini ya, nggak ada aturan yang Iya. susah ya. Pengen libur ya. Cuma yang nggak dapat duit. Oke. Sebenarnya inspirasinya cuma dari tadi ini ya di Mas Yanto. Iya. Banyak orang cari durian jauh-jauh. Iya. Aduh, harapannya gimana nih tahun depan? Ya mudah-mudahan di kampung sini banyak yang nanam lah. Ya gitu ya. Soalnya kan paling enggak ekonomi kita Bisa terangkat. iya. Oke. Teman-teman yang di sini udah banyak nanam ya? Alhamdulillah mulai banyak. Kira-kira ada berapa orang sih di Belau ini yang udah nanam? Kurang lebih 25 orang. 25 orang. Rata-rata per orang berapa? Ada yang nanam 20, 25. Oh gitu ya. Kalau anak buahnya Mas Yanto semuanya tanam? Semua tanam. Semua tanam. Dan punya jenengan yang paling jauh ya? Iya, paling jauh. Oke, tapi perawatannya bagus ini. Dan view-nya bagus. Cuma ya itu kendalanya jalan ya Mas ya. Salah. Ini teman-teman yang di atas harus tanam juga biar enak. Biar enak ada jalan. Per bulan berapa sih biaya yang Mas Vito keluarkan untuk merawat pohon durian ini? Waduh, nggak pernah ngitung. Nggak pernah Ya, ngitung iya. ya. Nyemprot berarti kira-kira sebulan 2 kali. Iya. Berapa 2 kali, duit 3 sekali nyemprot Mas? Kita beli itu sekitar satu botol untuk 5 bulan. Tinggal bagi aja. Oh gitu ya. Iya. 100.000, 200.000 per bulan? Mungkin 200-an lah sekitar. Per bulan ya? Untuk ininya menyemprot aja ya? Iya, soalnya kita kerjain sendiri juga. Oh, dikerjain sendiri. Jadi nggak ada biaya tenaga kerja ya? Nyangkul-nyangkul juga sendiri? Ya, ini lama nggak dicangkuli. Lama nggak dicangkuli ya? Sebenarnya berat nggak sih Mas berkebun durian itu? Dibilang berat,
Ya berat, dibilang enggak ya enggak Mas. Soalnya tergantung kita aja. Gitu ya. Iya. Sebenarnya beratnya di mana? Biasanya kan ada, oh beratnya aku di ini ya. Di bagian mana yang menurut Mas Vito yang paling berat dalam berkebun durian? Ini biar orang-orang ngerti, Kayak ternyata nggak ada. berkebun durian itu ya seperti ini itu. Enggak ada juga yang paling berat gitu kayak enggak. Nggak ada ya, sama aja. Iya. Oke. Nanti kalau nunggu sendiri berarti ini Ya kita cari teman dari teman ya. Terus itu nanti bayar atau enggak? ya bayar. Bayar ya. Berapa sih biaya bayar di sini? Kalau untuk ikut-ikut jaga gitu? Waduh belum pernah sih Mas. Belum pernah ya. Yang paling bagus di tanamannya Mas Vito ini jenis apa? OC bagus. Lebih bagus OC ya daripada musangking. Mas Vito udah pernah makan? Pernah. Pernah. Enak mana OC sama musangking? OC enak. Enak OC. Cuma palingan itu masih musangking. Masih musangking favoritnya ya. Iya. Apa sih yang paling dicari di kebunnya Mas Yanto? Musangking sama OC itu emang. Itu ya. Mas Yanto tanam berapa OC? Waduh, enggak. Lebih banyak musangking apa OC? Musangking Mas. Lebih banyak musangking ya. Atau karena memang banyak musangking yang dicari di pelanggan-pelanggannya. Musangking Itu ya. paling. Masih menjadi favorit ya. Iya. Sebelumnya ada kepikiran nggak waktu dulu pertama berkebun tuh? Waktu belum nanam kebun bikin kebun durian, ada kepikiran nggak memang sebenarnya untuk berkebun? Ya dulu enggak juga ya Mas. Kan kita kerja di Mas Yanto, tahu hasilnya kayak apa, kita mulai Baru nanam. terinspirasi. Jenengan kerja di Mas Yanto itu sebelum berbuah atau sudah berbuah? Buah kedua Mas. Buah kedua ya. Sebelumnya di mana Mas Vito? Proyek Mas. Proyek ya. Aduh, sebenarnya gimana? Enak kerja di proyek atau di Mas Yanto? Ya kalau kita kerja di pertanian itu enggak terlalu pikiran gimana ya? Ya kalau proyek kita terlalu mikirin kayak gambar-gambar bangunan apa itu. Oh gitu Kalau ya. pertanian kan kita lebih nyaman, lebih Nyaman, adem gitu. nyantai ya. Saatnya nyangkul, Iya, saatnya ini betul. ya mengalir ya. Iya. Mengalir nggak ada beban. Kalau proyek kan gitu-gitu aja. Oke. Ternyata lebih menikmati hidup sebagai petani. Iya betul. Ya semoga aja nanti pertanian kita lebih maju karena varietas yang kita tanam adalah varietas yang unggul ya. Ya amin. Dari teman-teman yang sudah nanam, yang sudah pernah menghasilkan atau berbuah punya siapa Mas Vito? Punya itu namanya Saiful juga pernah. Oke. Terus Jono. Ya. Tapi mereka nggak kerja di Mas Yanto ya? Enggak juga. Cuma karena mereka tanam sendiri. Iya. Oke. Ini harapannya apa nih untuk masyarakat Blau? Ini kan udah ada contoh dulu Mas Yanto dari pertanian tebu, sekarang durian dan ada hasil. Terus kemudian yang lain juga udah ngikut dari tebu ke durian. Nah, harapannya apa nih Mas? Ya mudah-mudahan teman-teman Desa Belau ini lebih banyak yang nanam durian. Oh gitu ya. Ini kalau banyak yang nanam, wisatawan durian kayaknya makin Ya, banyak makin ya. Banyak. Oke. Terus kemudian nanti hasil buah sampean jual sendiri atau gimana? Ya tetap kemasnya. Ke Mas Yanto ya. Kenapa nggak jual sendiri? Ini kan barang-barang punya sendiri. Ya yang tahu pasarnya kan Mas Yanto. Oke. Nah, kita mau jual keluaran bisa juga, cuma kan mulai awal kita mulai bibit, pupuk kita ambil dari Mas Yanto, kita jual ke Mas Yanto. Oh juga. gitu. Jadi mulai dari bibit, pupuk semua dari Mas Yanto ya. Heeh. Nanti kembalinya buahnya juga ke Mas Yanto. Yang penting kualitasnya bagus ya. Iya. Sekarang durian hitam berapa harga sih Mas? Kemarin itu harga 200. 200 ya, sama dengan musangking. Iya sama. Oke, di sini sama ya. Harga durian itu. Heeh. Kalau bawor berapa Mas? Power 90. 90 ya.
Lebih unggul mana Mas dari ketiga durian itu? Dari Musangking mungkin ya, Musangking paling unggul harganya ya. Kalau kualitas pohon? Kualitas pohon bawor yang lebih kuat. Bawor lebih kuat ya, Ah. fisiknya ya. Oke, oke, oke. Oke, sekian dulu Mas Vito ya untuk wawancaranya. Semoga teman-teman petani kita makin termotivasi untuk berkebun durian, dan Desa Permanu di khususnya Dusun Blau semakin banyak orang giat menanam durian agar ekonomi masyarakat semakin bagus. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Mas Vito yang sedang giat berkebun durian ya di sini, karena ternyata berkebun durian itu asik, dan bisa dikatakan kata Mas Vito tadi asik-asik susah ya, karena susah itu tergantung kita, asik juga tergantung kita. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.